Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube-nya PMK. Ini gue mau react komen. Yang mana, bro? Bang, kapan-kapan ajaklah Mbak Angel ke podcast. Pengen ngeliat reaksi Bang Bimo kalau lagi sama bininya. Maksudnya gimana? Emang ada bedanya? Angel tuh pernah kan cerita di PMK? Enggak. Pernah. Pernah di Bukannya Spotify. bukannya duduk doang tapi nggak cerita. Datang doang. Bokap yang pernah ya? Bokap pernah. Evin pernah. Evin pernah. Ngajar Evin. Angel enggak tahu. Shirley tuh enggak, Angel enggak. Deh nanti deh. Ntar ya. Ya punya cerita horor loh. Kalian siap? Kalian siap? Kemarin tiba-tiba bokap gue gini dah. Jawa. Kagak. Kan gue refleks ya di rumah ada nyokap sama adik gue kan pas lagi di rumah. Canco jatuh gitu kan. Bokap gue tahu-tahu. Terus gue tante gue yang, Bimo ngomongnya. Lah emang kenapa orang Janco emang bahasa kasar? Bokap gue, iya tuh. Dari mana asalnya? Janco bahasa kasar. Ya, Janco. Tolol. Kan emang iya kan? Iya sih. Tapi kasar lah. Kasar dong. Danu nggak tahu. Goblok. Orang kasar. Mana nggak kasar? Ayo. Kasar tuh. Nggak kasar mah amplas halus. 15. Kok ada amplas 15 kok? Ada orang mau paralon kalian. Tapi ya kok masih muter, bro. Mana itu? Ininya sinyal Wi-Fi. connecting. Wi-Fi kita kali. Tuh nggak bisa gua. Loh iya loh, Wi-Fi-nya nggak mana? Ya kan? Mati. Cabut apa Bodito ya? Masuk. Ya kan? Hah? Enggak Kenapa kok. nih? Kedetek nggak tapi kalau? Wi-Fi-nya ke detect. Tapi nggak connect. Nggak connect nih. Naon ya? Coba gue kirim lewat. Airdrop. Gua gebuk. Nggak bisa. Kenapa ya? Telkomsel kan? Bukan. Lagi gangguan apa? iMessage gue kekirim nggak? Kirim sih dok. Kirim. Barusan ada kirim nih. Udah nih kita kan masih record. Kan tinggal dikat. Nggak usah. Dikat aja lah, biar nggak kelamaan. Nggak apa-apa udah. Biarin aja. Berseru. Ini kayak di tongkrongan kayak. Tadi udah kita wakilkan ya salamnya, dia salam nih. Oke. Halo Mas Bimo dan Mas Danu dan podcast Malam Kliwon. Nama saya Akbar. Oke, Bar. Saya baru aja selesai maraton podcast Malam Kliwon dari episode 1 sampai episode 124 selama 2 minggu lebih. Keren. Respect. Saya mau share pengalaman mistis yang pernah saya alami sebelumnya. Saya cukup sering dapat pengalaman mistis dimulai dari saat saya masih kelas 4 SD. Sampai hari ini saya cukup sering mendapatkan pengalaman dengan makhluk tak kasat mata. Biasanya saya hanya ngelihat sosok sekelebatan, dengar suara, atau ngerasain keberadaan makhluk tersebut. Mulai dari rumah orang tua, tempat kerja, sekolah, kampus, atau tempat-tempat tertentu yang punya suasana horor. Tapi itu cuma sekali ngelihat doang, nggak pernah dalam satu hari atau satu kesempatan bisa ngerasain atau ngelihat lebih dari satu kali. Nah, kali ini saya mau cerita pengalaman di mana saya ngelihat dan ngerasain keberadaan makhluk astral. Nggak cuma sekali, tapi selama 2 hari berturut-turut. Kejadiannya di tahun 2014 saat saya sedang ada pelatihan bootcamp dari perusahaan di daerah Gunung Gelis, Bogor. Tempat ini tiap tahun digunakan untuk perusahaan saya melakukan pelatihan bagi karyawan level supervisor yang baru saja lulus promosi. Untuk gambaran tempatnya lumayan luas, kurang lebih 1 hektar. Di bagian depan setelah pintu masuk ada kayak kafetaria buat tempat makan yang ada banyak meja-meja buat jamuan makan gitu. Di sebelah kiri
Jalannya agak sedikit turun ke bawah. Ada 2 bangunan, 3 lantai, mirip kayak rumah susun. Untuk kamar tempat istirahat yang jumlahnya kurang lebih dari 4 kamar di tiap lantai. Dan di bagian belakang, di belakang gedung lebih tepatnya, ada kebun taman-taman gitu. Ada pohon nangka, pohon mangga, dan lain-lain. Dan di bawahnya ada kebun hidroponik yang lumayan luas. Sedangkan di sebelah kanan ada akses jalan turun ke bawah menuju kandang kuda dan kolam ikan. Di depan tempat makan tadi ada lapangan mini soccer, voli, dan basket. Dan bagian paling ujung atau belakang dari tempat ini ada kolam renang yang gak terisi air. Juga ada 3 bangunan lain, yaitu bangunan aula tempat pelatihan kami, 1 buah toilet dan kamar mandi untuk bilas, dan bangunan seperti rumah yang cukup besar. Jadi Pak Danu mau nyewa di tanggal berapa? Aku tanggal 28 Oktober. Oke, baik. Berapa orang Bapak? Kira-kira akan ada 43 orang. Siap. Staff saya. Kemudian DP-nya gimana Mas? DP gampang. Kita kasih bas aja kalau DP mah, yang penting teken Ini panjang bener ini. rasanya kayak mau nyewa, kayak mau villa. kayak Ray White ini ngejelasin rumah. Yuk lanjut dah. Oke, nah ini baru ceritanya ini. Tadi kami nggak ada hubungannya. Gue antem nih Akbar nih. Ada sih, harusnya ada. Kami sampai di tempat itu hari Senin jam 12 siang. Setelah sebelumnya kami berangkat dari kantor kami jam 8 pagi. Pada pelatihan itu, kami total ada 39 orang peserta training dan 4 orang trainer dari kantor pusat kami. Seharusnya ada 40 orang peserta, tetapi 1 orang tidak bisa ikut karena sakit. Dari 39 orang tersebut, kami dibagi menjadi 4 kelompok, di mana ada 1 kelompok yang hanya berjumlah 9 orang. Dalam kelompok tersebut, kami diberikan label tempel Mickey Mouse. Oh, ini. Label undangan. Label undangan, yang putih-putih gitu. Yang sudah bertuliskan, "Hi, my name is bla bla bla." Yang mana titik-titik tersebut harus kami tuliskan nama kami masing-masing. Saya tergabung di kelompok 3 dan berjumlah 10 orang. Sedangkan kelompok 4 jumlahnya hanya 9 orang. Kami semua menuliskan nama-nama kami, kemudian kami tempelkan di baju sebagai tanda pengenal. Dan sisa labelnya disimpan kembali di laci meja kelompok masing-masing. Oh ya, tempat ini sepertinya sering digunakan saudara-saudara kami umat Nasrani untuk kegiatan peribadatan, karena dari pintu depan kamar, kafetaria, dan aula tempat kami melakukan pelatihan, ada banyak ornamen simbol umat Nasrani. Oke. Setelah makan siang, kami langsung memulai pelatihan, yang diisi kegiatan-kegiatan penyampaian materi dan aktivitas lainnya. Sampai dengan menjelang maghrib, masih belum ada keanehan. Setelah kami sholat maghrib dan makan malam, proses training dilanjutkan kembali. Pada saat kami dari area kafetaria menuju aula, beberapa teman saya dari kelompok 4 sudah sampai terlebih dahulu di aula. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan teman-teman di kelompok 4 tersebut. Mereka nampak pucat dan kayak ketakutan. Namun ada juga yang coba menenangkan. Saya mencoba bertanya teman saya yang bernama Adit, yang kebetulan juga teman sekamar saya. Kenapa, Dit? Nggak apa-apa, Bar. Cuma aneh aja. Aneh kenapa? Ini label kan tadi gue taruh di laci ya. Gue inget banget sisa 3 label kosong nggak ada namanya. Kok ini ada yang tulisin nama ya? Wah, serius, Dit? Namanya siapa? Dan ketika gue lihat di label itu sudah ada nama yang bertuliskan, "Hi, my name is Theo." Theo lah ya kalau bahasa Indonesianya. Dan tulisan nama THEO-nya kayak tulisan tangan anak kecil. Yang kurang lebih begitu rapi dengan pulpen dengan tinta warna biru. Sedangkan pada saat itu, nggak ada satupun orang yang bawa pulpen dengan tinta biru. Kami yang duluan ada di ruangan itu, 8 orang langsung merinding. Dan ada salah satu teman kami yang parno ketakutan. Tapi nggak lama teman-teman kami yang datang bersama trainer lainnya dan lanjutin program training tersebut. Oke, saya yang masih agak penasaran coba cek laci meja kelompok kami dan nggak ada tulisan tangan seperti di kelompok 4 tersebut. Teman-teman di kelompok 1 dan 2 juga coba ngecek, nggak ada apa-apa juga. Atau nggak ada yang tulisan gitu ya.
Training berjalan sampai jam setengah 10 malam. Kami juga coba lupain kejadian tadi dan berusaha have fun di sesi keakraban. Have fun dong. Just for fun. Selesai acara pelatihan, kami semua mau balik ke kamar untuk istirahat. Salah satu teman kita namanya Dwi pingin ke toilet dulu. Tapi karena toilet kamar jaraknya jauh, akhirnya si Dwi minta dianterin ke toilet yang ada di dekat kolam renang sama Wulan. Oh, Wulan. Saya dan beberapa teman-teman yang lain udah jalan menuju kamar. Dan si Wulan minta ditemenin sama Rohman dan Bang Sanusi. Oh. Keren deh. Kenapa ya? Denger nama Rohman dan Bang Sanusi langsung nyengir. Karena lo udah kebayang wardrobe-nya lo pasti. Lo gak sih gak usah buka. Belum tentu juga sebenarnya. Ya udah, akhirnya mereka bertiga nemenin Dwi buat ke toilet. Kalau ada macem-macem begini nih. Wulan nunggu di depan pintu. Rohman sama Bang Sanusi nunggu di pinggir kolam renang sambil ngerokok. Nah kan, udah stereotip nih emang nih. Di samping kolam renang, di samping kolam renang rokoknya. Oke, gitu ya. oke. 10-15 menit ditunggu, kata Wulan kok Dwi nggak keluar-keluar nih. Dan nggak ada orang, Nggak ada suara ya? nggak ada suara orang pada umumnya kalau lagi di toilet. Wulan mulai ketok-ketok pintu toilet, tapi nggak ada jawaban dari Dwi. Rohman sama Bang Sanusi mulai penasaran dan coba ketok-ketok pintu kamar mandi itu. Dan ketika dibuka, pintu kamar mandi itu nggak dikunci dan nggak ada Dwi di dalamnya. Anjir. Wulan teriak. Gua sama Adit yang nggak terlalu jauh dari situ karena lagi teleponan sama pacar sambil ngerokok, langsung respon dan nyamperin ke lokasi mereka bertiga. Rohman ceritain ke gua sama Adit, sedangkan Bang Sanusi coba tenangin Wulan. Gue langsung coba telepon trainer gue, yaitu Pak Amir, dan Adit nelpon Bayu buat konfirmasi ada Dwi nggak di kamar cewek atau ada yang lihat Dwi nggak. Gak lama teman-teman yang lain datang bersama trainer dan penjaga tempat itu, 3 orang lah buat ngecek. Ternyata nggak ada satupun yang lihat Dwi di kamar, di kafetaria, atau lokasi lain selain Rohman, Bang Sanusi, dan Wulan. Akhirnya kita coba cari Dwi rame-rame. Para penjaga sama trainer nyari ke arah bawah menuju kebun hidroponik. Karena di samping toilet itu ada jalan kecil buat menuju ke bawah. Yang lainnya ada yang nyari ke sekitaran kamar, kafetaria, dan deket-deket lapangan. Gua, Adit, sama Bang Sanusi nyari di sekitaran aula, toilet, dan kolam renang. Pada saat Bang Sanusi sama Adit nyari ke dalam, gue lagi nyalain rokok dan sekilas gue kayak ngeliat ada anak kecil di sebelah kanan gue yang lagi liatin gue. Pas gue nengok ke kanan, bener ada anak kecil yang lari ke samping aula dan gue kejar tuh dia tuh. Tapi begitu gue belok ke samping, anak itu udah gak ada. Dan ternyata itu jalan buntu. Oke. Terus Bang Sanusi sama Adit nyusul gue karena ngelihat gue tiba-tiba lari. Mereka nanya gue ada apa. Gue jawab, gak apa-apa kok, feeling gue doang kali. Pas kita mau lanjut, kami bertiga denger kayak ada suara anak kecil yang kebawa angin bilang, coba lihat ke kolam renang deh. Kami bertiga saling lihat-lihatan dan bingung itu suara siapa. Tapi gue sama Adit gak pakai pikir panjang, langsung ke kolam renang buat ngeliat seperti yang dibilang suara tadi. Dan bener aja, ada Dwi di dasar kolam renang yang dalamnya 2,5 meter, yang gak ada isinya ya, dan pingsan. Gue langsung turun ke bawah sama Adit, sedangkan Bang Sanusi ngabarin yang lainnya. Dwi kami temukan sekitar jam 11 malam. Yang kami bingung, pada saat Wulan nunggu Dwi itu, Bang Sanusi dan Rohman kan nunggu di pinggir kolam renang. Dan pas Dwi dinyatakan hilang, gue, Adit, dan yang lainnya kan ngelewatin kolam renang untuk menuju toilet. Tapi kami semua gak ada yang lihat Dwi di dasar kolam renang itu. Singkat cerita, Dwi akhirnya dibawa ke kamar, diobatin sama warga lokal yang dimintai bantuan, dan setelah sadar,
dia nggak ingat dengan kejadian barusan. Kami semua akhirnya balik lagi ke kamar masing-masing. Gua pun balik ke kamar sama Adit dan Ozzy untuk siap-siap istirahat. Oke. Di kamar, gua, Adit, dan Ozzy sholat isya dulu sebelum istirahat. Dan setelah sholat, kami masih sedikit ngobrol-ngobrol bahas soal kejadian hari itu. Malam itu entah kenapa hawanya panas banget di kamar. Padahal kami ada di kawasan puncak yang harusnya dingin. Sampai akhirnya kita bertiga mutusin untuk buka pintu belakang biar nggak gerah. Halaman belakang ruangan ini ada sedikit teras untuk jemur handuk dan langsung berhadapan dengan kebun kosong yang ada pohon langka dan pohon mangga. Di kamar itu juga ada 3 kasur dan 1 buah dispenser. Gua sama Adit duduk di teras sambil ngerokok dan nyeduh kopi. Sedangkan Ozzy rebahan di kasur. Kami bertiga ngobrol-ngobrol dan ternyata Ozzy udah tidur duluan. Sekitar jam 12:30-an, kami masih merasa kegerahan. Padahal di luar udah mulai turun kabut. Anjir, aneh banget. Gua sama Adit masih ngobrol. Mulai tertuju sama sesuatu yang ada di pohon nangka yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 meteran dari teras kamar kita. Gue sama Adit ngeliat dengan jelas ada bungkusan warna putih di dahan pohon nangka tersebut. FYI, pohon nangkanya nggak begitu tinggi. Nggak begitu tinggi banget, tapi buahnya lumayan banyak. Gue sama Adit mulai tebak-tebakan itu apa, tapi nggak berani nyamperin. Ya iyalah, kejadian lagi nih begini nih. Adit yakin itu buah nangka yang lagi diimbuh apa dikarbit, tapi gue mikirnya lain. Kami tetap cuek dan lanjutin ngobrol sambil ngerokok sama ngopi. Tapi tetap notice bahwa ada sesuatu di pohon nangka itu. Pas jam 2-an gitu, gue sama Adit tiba-tiba ngerasain hawa dingin yang benar-benar dingin. Entah dari mana datangnya. Padahal sebelumnya kami masih ngerasa kegerahan. Gue yang mulai merinding akhirnya minta masuk ke dalam aja dan istirahat karena besok masih ada jadwal kegiatan. Adit masuk duluan ke dalam bawa gelas kopi, sedangkan gue belakangan karena beresin bekas abu rokok kita. Dan pas sebelum gue masuk kamar, gue lihat dengan jelas kalau bungkusan warna putih tadi turun dari pohon nangka, berdiri, lalu mendekat ke arah kami, tapi gak lompat, kayak jalan ke bawah angin. Gue langsung tutup dan kunci pintu. Gue gak cerita ke Adit dan langsung tidur. Posisi tidurnya malam itu Ozzy di pinggir dekat pintu, Adit tengah, gue di pojok. Gue gak tidur lama, sekitar jam 5 gue udah bangun buat sholat subuh. Setelah sholat subuh gue buka lagi pintu belakang dan pas lihat ke pohon nangka bungkusan putih yang tadi udah gak ada. Di hari kedua, kegiatan kami cuma beberapa kegiatan kecil di luar ruangan sampai jam 12 siang. Lalu kami sholat dan makan siang dilanjut acara bebas karena jam 2 kami harus balik ke Jakarta. Gue dan Adit gak begitu banyak ikut acara bebas karena agak ngantuk. Gue memilih untuk balik ke kamar biar bisa istirahat sebentar. Sedangkan Adit milih ke kafetaria untuk ngopi. Pas gue di kamar, gue rebahan di kasur. Gak sampai 10 menit dari arah pintu depan kamar, gue ngeliat sosok anak kecil pakai baju yang sama kayak pas malam di mana Dwi hilang. Warna kulitnya pucat dan rambutnya pirang kayak anak bule gitu. Gue mulai merinding tapi masih santai sambil bilang, "Makasih ya udah dibantuin semalam. Saya cuma mau istirahat sebentar sebelum pulang." Anak kecil itu senyum meliatin gue, tapi senyumnya lebar banget, kayak dari sisi telinga kanan ke kiri, lebar mulutnya, sambil dadah lalu ngilang kayak nembus tembok gitu. Gue yang tadinya mau tidur akhirnya cabut lewat pintu belakang dan bawa tas gue langsung ke lobi biar nanti gak usah balik lagi ke kamar. Dan akhirnya kami semua balik lagi ke Jakarta dengan selamat. Oke, sekian cerita dari gue. Sorry kalau kepanjangan dan kalimatnya berantakan. Lain kali gue bakalan share cerita lainnya. Sukses terus podcast Malam Kliwon. Amin. Terima kasih Mas Akbar ya. Akbar. Ceritanya dari Gunung Gelis Bogor, lagi training sama teman-temannya. Apaan? Baik berarti si Theo ya. Taunya emang bocah yang nungguin tempat sih itu kali. Warlock kali apa? Anak bule ya. Ya, oh
Kalau enggak bukan bule sebenarnya, Le. Om. Albino. Ya bisa jadi. Om, tato. Ya, emang orang Bali goblok. Dah, kagak Bali juga. Ini kenapa ya kagak bisa? Apa sih? Ini dah. Wifi. Iya. Harus di restart kali. Cah. Iya, harus di restart. Udah. Bisa gitu. Biasanya ini mah nggak biasa. Gunung Gelis ya. Tapi yang bikin si Dwi itu nggak ketahuan nih diceritain nih. Iya, kan Nggak dia ketahuan, ya? lupa. Apa yang dia alamin gitu dari kamar mandi tiba-tiba bisa di kolam renang gitu. Ngantuk aja kali ya. Lepak gitu jatuh. Kepaduk kali ya. Kepaduk. Plak. Iya. Kolam renangnya nggak ada airnya. Iya. Malam kan. 2,5 meter. Tinggi banget itu. Iya, emang namanya Ciar, pingsan. gitu doang tuh bunyi itu. Bang Sanusi sama Roman bercanda aja. Kata gue mah itu Bang Sanusi sama Roman meleng. Kalau Akbar sama siapa ya? Rais kan? Akbar Kok sama Rais? Ais mah ngedrift. Iya, Akbar sama Adit emang lagi nggak konsen nyariin. Ini Bang Bang Sanusi Sanusi nih sama Roman sambil ini Ambil Mobile depot, Legend. ambil depo. Ambil Mobile Legend kali ngobrol kali apa? Ya bulannya kan juga konsen ngeliatin Mane kan, gitu kan nungguin. Duitnya ngantuk kali orang udah kelar ya. Jalan ke Paduk. Gitu. Bocahnya juga nahan tawa lari-larian. Om. Coba kolam renang dah. Gitu. Sebenarnya si Teo ketawa itu. Ketawa gitu, bahkan kan jalannya kan kayak angin. Goblok lo sama lo. Goblok. Lu lihat kolam renang dah. Temen lo ke Paduk. Temen lo ke Paduk. Yang jatuh siapa? Dwi. Si Dwi ditanya, gak inget Tengsin. Ya, antara tensin apa emang udah Amnesia. lupa aja orang main jatuh. Setengah sadar gitu. Kalau nggak tensin, Tengsin. Kamu bisa di kolam renang. Saya nggak ingat apa-apa, Mbak. Saya nggak ingat apa-apa, Mas. Ini bener nih diobatin. Wah, Sepik. asli. Diobatinnya sepik. Nih kayak ada ngangguin. Iya kali saya nggak ingat. Anak bocah nama bocah lari. Celet kolam renang dah. Apa? Itu sambil lari ya. Celet kolam renang dah. Kan kayak angin. Coba lihat cek kolam renang dah. Goblok lu. Lari. Mbak, warga lokalnya yang nyembuhin Dwi kan. Lihat nih, ingat nggak semalam? Enggak ingat. Coba saya rasain sini ya. Bener. Benjol. Benjut. Kalau nggak sama-sama tengsin. Posisi si Dwi-nya Dwi. tengsin, yang ini Mergokin. anjing emang jatuh nih anaknya. Cuman reputasi gue Dipertaruhkan di sini nih. nih. Wah ini bener nih. Ada nih. Duh, itu bener lagi jatuh dia. Dia gue seru jujur. Gini. Mas, tolong minyak tawon. Tolong minyak tawon Sama berambang mas. sama apa ya? Ya berambang boleh lah, atau Kan gini kan biasa deh. Wah, benjolnya pak ditekan pak. Pas. minjem rambut dong yang gondrong. Emang begini, Mbak? Ini emang begini. Ntar hilang dia. Itu ngobatin orang benjol ya. Iya. Minjem rambut dong yang gondrong. Aduh. Goblok. Goblok. Sama-sama tengsin. Bocahnya juga. Ya main bocah ya. Nyari alasan. Ya. Boleh minyak tawon. Enggak, tapi semua kunci di sini tuh Rohman namanya Bang Sanusi. Buat apa disewa buat jadi back? Kan penjaga kan back kan, Iya. bukan backman Iya, bola iya. bukan. Buat backing gitu. Iya buat backing, malah main Mobile Legends. Rohman sama Bang Sanusi. Bang Sanusi tanpa bang aja kita udah ketawa bacanya. Ditambahin bang. Iya. Sanusi itu harusnya jadi apa ya, gelandang serang lah. Enggak lah, dia nama-nama back itu. Iya nama back, wingback sih bener sih. Nama-nama wingback.
Sanusi, Rohman, nama-nama Ya. sayap kanan tuh Rohman. Sanusi berlari, dihalau oleh Sanusi, saudara. Kita lihat serangan yang apik coba dibangun, tapi sayang oleh Sanusi. Aduh, anjir. Gitu kan. Saya sama kaget. Aduh, beneran jatuh lagi, benjut palanya. Udah? Iya. Udah yuk. Ya, dah. Thank you Akbar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Dah.